Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hati yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembali akan belajar firman-Mu, minta Tuhan membuka telinga rohani kami masing-masing supaya kami bisa menangkap, memahami, mengerti, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo. Kalau pakai gedung jemaat seperti pulang kampung nih ya, pulang kampung ya. Seperti saya tadi setiap kali mendengar atau mengikuti bagian seperti ini, saya ingatnya bagian dengan keluarga saya, seperti dengan nenek saya, dengan bapak ibu saya, karena itu saya mengenang masa-masa kecil ya, itu teringat sekali. Masa kecil itu biasa bagian ya dengan seperti ini, meskipun besar juga seperti ini, tapi yang saya ingat tuh waktu dengan orang tua, dengan nenek saya, jadi seperti Obama bilang pulang kampung nih, gitu ya, jadi senang sekali. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Matius pasal 4. Ayat 18 sampai 22 saya akan bacakan. Saya merasa bahwa materi ini yang saya sampaikan pagi ini akan ada kaitannya dengan session saya nanti ya, hari apa itu. Jadi kalau ada yang bawa catatan mungkin baik, karena ini kaitannya dengan kesan ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Jadi kalau membaca ayat ini, saudara, itu mengikut Yesus kok mudah sekali, ya, kok gampang sekali. Jadi Yesus panggil, langsung ikut, ya, langsung tinggal orang tua, tinggalin pekerjaan, ya, tinggalin jalannya, tinggalin perahunya, langsung mengikut dia. Mudah sekali. Apa segampang itu, semudah itu? Pasti tidak, ya. Lalu itu, ini cerita pendek ya, jadi cerita sangat ringkas sekali dan seolah-olah memang menceritakan, karena memang Matius tidak mau detail, ya. Pokoknya ini menceritakan Yesus itu memanggil murid-muridnya, gitu. Ya, jadi nggak mau yang lain-lain. Gitu. Karena memang Matius ingin menceritakan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi dipanggil langsung ikut, dipanggil langsung ikut, gitu. Dipanggil langsung pamitan, dipanggil langsung keluar dari pekerjaannya. Nah itu intinya, karena intinya bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tapi kita mau melihat pagi ini tidak di situ, ya. Saya mau ngajak ceritanya mirip, memang sama, tapi diceritakan dengan berbeda. Mari kita lihat Lukas, ya. Jadi kalau kita lihat Matius, saya yakin kita susah semua, ya, karena nanti saudara bisa sharing, ya, dengan teman yang lain, atau sekali waktu nanti saya juga ingin dengar bagaimana saudara dipanggil Tuhan itu bagaimana. Tuhan memanggil saya itu bagaimana. Apakah semudah yang di Matius tadi diceritakan? Mungkin ada yang mudah seperti itu, tapi banyak yang sulit, ya. Lukas pasal 4, ayat 8, pasal 5. Pasal 5 itu cerita yang sama, memang judulnya berbeda, tapi cerita yang sama, ya. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya katakan, ya. Penjala ikan dari pendala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengelumuni dia, tidak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus, ya, ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, setelah panjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka mengelar perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ceritanya berbeda, ya kan? Lokasi, waktunya itu sama.
Hanya Lukas menceritakan sedikit detail dibanding Matius, karena Matius orang biasa ya, dia nggak terlalu detail seperti Lukas, orang yang pintar ya. Jadi ceritanya berbeda. Pagi ini saya akan beri dulu ya. Biasanya lebih ada jadwal ya. Ini sudah uruskan. Kelihatan nggak ya? Atau minta tolong dibalik ya? Karena tulisan saya kurang berpengaruh dibanding yang sudah menempel di situ. Tidak merubah apa-apa. Oke, agak sini deh. Ada nggak kelihatan? Ya, ini nggak kelihatan deh. Bacanya gimana? Cing ya? Cing. Jadi kalau lengkapnya dalam bahasa Inggris itu cerita dari Lukas tadi. Simon. Betul ya? Judulnya begitu ya. Jadi kita akan belajar tentang perubahan dari Simon Petrus. Jadi saya akan fokus di situ. Jadi bahasa Inggrisnya begini. Kalau bahasa Indonesia perubahan Simon. Maksudnya perubahan Simon ya. Tapi maksudnya bukan gitu. Bahasanya Simon Teng ya. Tuh, ini bahasa Inggrisnya judulnya bahasa Indonesia nih. Simon Teng ya. Kita melihat tadi ya, jadi berbeda sekali bagaimana proses Yesus memanggil murid-murid, terutama Simon. Jadi kita melihat bagaimana Yesus memanggil khusus Simon Petrus. Ya, kita melihat tadi, ini prosesnya ya, di Lukas kita lihat prosesnya bagaimana Yesus itu memanggil Simon, memanggil Petrus. Di Matius, kali kita ulangi ya, karena berbeda. Di Matius kita nggak lihat bagaimana prosesnya. Yesus panggil, langsung ikut, ya kan? Mari ikut saya, Simon datang. Yohanes, Andreas langsung datang, tanpa pikir macam-macam, tanpa ada proses apa, langsung datang. Terlalu mudah ya. Makanya panggilan Tuhan itu kalau kita mau responnya tidak semudah itu. Banyak yang perlu menangis, banyak orang yang bergumul dengan susah payah untuk merespon panggilan Tuhan. Ya, kita melihat ya di ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ya, saya memahami bahwa ketika Yesus melihat itu, kalau kita umpamakan, ya kita samakan dengan hidup kita. Memang Tuhan itu sudah melihat kita dari awal. Saudara ingat Yeremia, ya, di Yeremia pasal 1 ayat 5 itu Yesus ya. Tuhan itu sudah tahu tentang Yeremia sejak gimana? Sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan itu sudah melihat kita sejak dari kandungan. Itu pasti. Ya, jadi jangan dikira Yesus itu, Tuhan itu baru kenal kita setelah dibaptis, setelah sidi, setelah bertobat. Enggak. Meskipun semua orang ya, banyak orang yang belum bertobat, Tuhan sudah tahu sejak dari kandungan. Itu sudah tahu kita. Jadi Yesus sudah melihat kita sejak dalam kandungan. Ya, itu dan bisa menyamakan seperti itu. Ketika Yesus melihat 2 perahu, ya, itu Tuhan juga sudah melihat. Ngapain Yesus melihat 2 perahu itu? Ya, memang nanti Tuhan akan mengajar dari sana ya. Jadi di Yeremia 1 ayat 5, kita lihat itu sama dengan kita. Karena Yeremia itu juga manusia biasa, sama dengan kita. Jadi Tuhan itu melihat kita sejak dari kandungan. Ya, sejak dibentuk ya, di dalam rahim, dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah melihat kita. Sudah tahu siapa kita. Ya, jadi jangan mengira Tuhan tidak tahu tentang kita. Ayat 3. Setelah Yesus melihat 2 perahu, ayat 3, dia memilih ya naik, karena nggak mungkin dia naik 2 perahu sekalian ya enggak. Tapi dia memilih salah satu, yaitu perahunya Simon. Makanya ini kalau fokusnya memang Yesus fokus kepada Simon, ya fokus kepada Petrus, bukan ke semua. Meskipun nanti ada yang lain ikut juga dipanggil juga, tapi Yesus itu sedang fokus kepada Petrus. Ya makanya dia kalau lihat ada 2 perahu, dia naik ke salah satu perahu. Gitu. Dia pilih perahunya Simon. Ya, jadi Yesus itu fokus. Ya, seperti di Yeremia tadi katakan, Yesus itu sudah kenal kita, kita dalam kandungan. Dia sudah perhatikan kita masing-masing. Meskipun manusia di dunia ini sudah melihat, tapi Tuhan itu tetap fokus kepada masing-masing orang. Ya, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Ya, ayat 4. Setelah selesai berbicara, yaitu Yesus mengajar kepada banyak orang, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi, setelah Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon, tebarkan jalamu. Ayat 5, Petrus ragu sudah, karena tahu, Petrus tahu siapa itu gurunya, Yesus itu siapa. Yesus orang tuanya pekerjaannya apa? Tukang kayu. Dan Yesus bukan nelayan. Jadi bapaknya memang tukang kayu dan Yesus juga ikut menjadi tukang kayu. Jadi kalau saudara membaca ayat 5 itu jelas bahwa keraguan Petrus terhadap Yesus itu jelas. Karena mereka sudah sepanjang malam itu mencari ikan dan ini tidak dapat ikan sama sekali. Ini ada orang tukang kayu menyuruh
menebarkan jala lagi. Dan itu pagi-pagi hari. Ikan juga pulang kampung ya, pulang semua. Nggak mungkin pagi-pagi hari ada ikan. Makanya nelayan itu pergi sore, pulang pagi, begitu kan? Karena ikan itu mulai bisa ditangkap kira-kira begitu, itu malam, bukan pagi hari. Ini rekan kayu sok tahu tentang kapan ikan keluar. Kecuali di Alor itu ada sesekali musim katanya, saya dengar cerita, itu kalau ada air lautnya itu dingin. Jadi kalau air lautnya dingin itu ikannya escape semua. Betul ya? Nah, Niko sama ya. Saya dengar cerita, itu tinggal ngambilin pagi-pagi bisa. Gitu. Karena ikan udah keluar semua, udah mati semua. Karena itu air lautnya dingin, dan orang kalau masuk ya bisa innalillahi juga, karena dingin sekali. Jadi ikan mati semua, muncul semua, tinggal nyerok saja. Tinggal bikin api di pinggir pantai gitu ya. Itu ada musim ini. Dan ini enggak loh ya. Saya nggak tahu apakah pas begitu juga. Saya pikir enggak. Kalau begitu itu bukan mujizat kan gitu ya. Jadi Petrus ragu, loh, nggak mungkin, karena kami sudah sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Jadi Petrus ragu-ragu tentang itu. Tetapi ya mungkin dia apakah terpaksa atau bagaimana ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, karena guru menyuruhnya, jadi saya akan menebarkan jala juga lah gitu. Ya dengan agak terpaksa, karena di ilmunya dia ya tentang nelayan ini nggak mungkin. Pagi-pagi saya dapat ikan. Tapi akhirnya apa? Dapat banyak ya. Jadi kita lihat banyak sekali ikan, dan satu perahu nggak bisa, akhirnya tadi perahu yang lain dipanggil teman-temannya. Tolong, karena satu perahu nggak cukup untuk menangkap ikan itu. Jadi meskipun ragu-ragu, meskipun Simon Petrus sedikit taat, ya sedikit tidak percaya, Petrus pergi juga dan terbukti ya dapat ikan yang banyak sekali. Ya. Jadi itu bisa menjadi istilahnya kalau orang bicara berkat ya, itu berkat ya. Jadi berkatnya dapat ya, karena memang mereka cari itu kan, mereka cari ikan karena itu mata pencarian mereka. Jadi Tuhan memberi berkat itu kepada Simon dan kawan-kawan. Yang paling penting saudara, ayat 8. Ya, setelah proses bagaimana Petrus mendapat berkat, ya, mendapat ikan yang sangat banyak. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus bukan tidak suka pada Yesus. Simon Petrus bukan mengusir, ya, mengusir. Ayo pergi saja, karena saya sudah dapat banyak ikan. Bukan. Mengapa Simon Petrus berkata demikian? Mengapa? Karena Simon Petrus merasa saya nggak layak. Petrus bilang pada Yesus itu pergi saja, itu karena merasa bahwa saya nggak layak. Ini luar biasa ini mujizat. Ini nggak biasa. Dia itu tukang kayu dan ini pagi hari. Nggak mungkin dapat ikan. Kalau ini bukan sesuatu yang ajaib, itu nggak mungkin terjadi. Maka Petrus berkata, ini pasti bukan orang biasa. Meskipun mereka sudah kenal Yesus itu guru, tapi mungkin sebatas itu, ya kan? Yesus sudah mengajar sebelum ini. Sebelum ini kan Yesus mengajar tuh, dengan naik perahu tadi Yesus mengajar. Mereka tahu ini guru. Tapi di ayat 8, Petrus berkata, ini bukan sekedar guru, lebih dari itu. Makanya Petrus berkata, aku nggak layak, ini hebat ini. Ya. Pergilah daripada kita, karena aku ini seorang berdosa. Mengapa Petrus berkata seperti itu? Karena dia merasa nggak layak. Dan ini pengakuan bahwa ini bukan sekedar guru. Jadi orang yang menyuruh dia menebarkan jala kembali pagi hari itu bukan orang biasa, bukan guru biasa. Ini Mesias, ini Tuhan yang mampu membuat mujizat seperti ini. Karena dari ilmunya dia itu nggak bisa, dengan usahanya dia nggak bisa. Tapi dengan perintah tadi, dengan sedikit ketaatan, ya, kemudian dengan hasil yang besar itu melihat bahwa ini bukan orang biasa. Jadi di sini letak bagaimana Petrus itu bertobat karena melihat kuasa Tuhan dinyatakan pagi hari itu, yang tidak mungkin dapat ikan pagi-pagi. Itu proses, dan di sinilah di monteng itu terjadi. Ya, itu nggak suka yang istilahnya. Petrus sebelumnya ya tadi sedikit ketaatannya. Di sini dia bertobat. Karena ini yang dihadapi, yang menyuruh dia mencari ikan lagi itu bukan orang biasa. Makanya dia bilang, lu pergi saja. Aku nggak layak, aku orang berdosa. Ya, di sinilah perubahan Simon. Ya, perubahan Simon itu ini kan, perubahan Simon Ceng ya. Di sini perubahan. Ya, di sini perubahan. Saya nggak tahu, nanti kita akan berdoa masing-masing ya. Perlu melihat titik balik kita ini di mana, sampai kita mau nanti sungguh-sungguh mengikuti dia. Karena setelah proses ini dipanggil, kamu bukan menjadi penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia. Jaringnya seberapa? Bayangkan. Bukan menjadi penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia. Nah, untuk menjadi penjala manusia, kita harus sampai di titik ini, saudara.
Nanti beberapa waktu di sini, ya, mulai pagi ini kita harus terus berproses sampai harus ada titik balik kita. Kalau kita belum punya titik balik, saya rasa kita sulit untuk melayani Tuhan, ya, meresponi panggilan Tuhan. Karena ini udah penuh nih, udah penuh dengan segala pengetahuan, dengan segala apa yang kita tahu lah tentang dunia kita. Sehingga mungkin kita juga dengan sedikit ketaatan, kita ini berangkat ke sini, kita mau melayani Tuhan. Atau juga belum jelas, ngapain? Ya ngapain? Ini bahaya. Ayat 8, itu penting sekali. Perubahan itu harus terjadi di sini. Ya. Jadi kalau kita ini ke sini, ya, mungkin kita punya tujuan apa saja. Kalau itu seperti Simon, dia sudah cukup baik dengan usaha, dengan pengetahuan dia. Itu nggak boleh. Turning point itu seperti itu. Terus, gimana? Kalau ini nggak benar, ya kita harus kembali. Nah ini perlu keputusan yang sulit. Ya. Tapi kalau di Matius pasal 4 tadi, kita melihat tidak ada proses ini. Gampang sekali mengikut Tuhan, ya. Panggil, mungkin ada pendeta khotbah, ada firman Tuhan, langsung berangkat. Sedikit sekali itu. Tapi proses yang ini sulit sekali. Bahkan saya bisa katakan, adik-adik ya, yang baru datang ke sini ini mungkin belum sampai proses seperti ini. Nah ini penting dialami oleh kita semua. Kalau kita belum mengalami ini, saya ragu apakah kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Gak bisa. Harus ada perubahan. Ya, harus ada turning point itu. Kalau begini, namanya balik arah itu berapa derajat? 180 derajat perubahan. Kalau kita masuk dalam kita ini nggak benar, kita harus berbalik. Begitu. Untuk melayani Tuhan, harus begini. Kalau nggak bisa. Makanya perlu berdoa sungguh ya. Saya nggak tahu dengan alasan apa kita berangkat sini. Tapi ini penting sekali. Mulai berdoa, apakah ada hal yang memang kita harus berubah. Kalau yang sudah baik ya oke, baik. Tapi kita harus ya ngapain? Ini bahaya. Ayat 8 itu penting sekali. Perubahan itu harus terjadi di sini. Ya. Jadi kalau kita ini ke sini, ya, mungkin kita punya tujuan apa saja. Kalau itu seperti Simon, dia sudah cukup baik dengan usaha, dengan pengetahuan dia. Itu nggak boleh. Turning point itu seperti itu. Terus, gimana? Kalau ini nggak benar, ya kita harus kembali. Nah ini perlu keputusan yang sulit. Ya. Tapi kalau di Matius pasal 4 tadi, kita melihat tidak ada proses ini. Gampang sekali mengikut Tuhan, kan? Panggil, mungkin ada pendeta khotbah, ada firman Tuhan, langsung berangkat. Sedikit sekali itu. Tapi proses yang ini sulit sekali. Bahkan saya bisa katakan, adik-adik ya, yang baru datang ke sini ini mungkin belum sampai proses seperti ini. Nah ini penting dialami oleh kita semua. Kalau kita belum mengalami ini, saya ragu apakah kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Gak bisa. Harus ada perubahan. Ya, harus ada turning point itu. Kalau begini, namanya balik arah itu berapa derajat? 180 derajat perubahan. Kalau kita masuk dalam kita ini nggak benar, kita harus berbalik. Begitu. Untuk melayani Tuhan harus begini. Kalau nggak bisa. Makanya perlu berdoa sungguh ya. Saya nggak tahu dengan alasan apa kita berangkat sini. Tapi ini penting sekali. Mulai berdoa, apakah ada hal yang memang kita harus berubah. Kalau yang sudah baik ya oke, baik. Tapi kita harus lihat di sini. Harus terjadi apa yang dialami oleh Simon. Sampai terjadi Simon tank itu. Harus ada Niko tank. Harus ada Dius tank gitu ya. Ian tank, harus ada itu. Kalau enggak bisa. Bagaimana panggilan Tuhan kepada kita? Jangan cerita yang gampang. Ya, oh Pak, pokoknya saya ketika pendeta khotbah, pendeta bicara tentang pelayanan, saya langsung ikut. Wah, gampang sekali. Nggak perlu cerita yang manis, nggak perlu cerita yang baik-baik gitu. Enggak. Meskipun ceritanya nggak gampang, nggak apa-apa. Tapi yang penting sini. Bahwa memang sulit. Saya bergumul, orang tua nggak setuju dan macam-macam sampai akhirnya saya harus memang punya tekad untuk berbalik arah itu. Kalau nggak bisa melayani itu. Ya, nggak bisa. Kalau kita masih, pokoknya aku kesini, nggak ada. Itu kepentingan sendiri. Petrus setelah dia dapat ikan banyak, bukan itu rupanya yang dia cari sekarang. Ya, dapat untung banyak sekali. Pasti melebihi yang kalau hari-hari dia mencari ikan. Kalau selama ini mungkin katakan satu kapal, tapi ini rupanya satu kapal, satu perahu nggak cukup. Artinya untungnya besar sekali. Tapi Simon sudah nggak mikir itu lagi. Karena dia tahu siapa yang datang, siapa yang memerintah, dia mencari ikan lagi.
Dia udah ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu penting. Bukan ikan lagi sekarang yang dia pikirin, bukan keuntungan lagi yang dia tahu. Maka dia akhirnya berbalik sih. Tuhan Yesus berkata, kamu sekarang bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Dan memang setelah itu mereka oke, seperti yang diceritakan di Matius tadi. Mereka oke meninggalkan pekerjaannya, pamitan, udah jalan untuk Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi di sini harus kita alami. Ya tadi dengan ilmunya dia cukup. Kalau hanya mengambilkan di sini itu tidak bisa. Harus berbalik arah. Saya nggak tahu apakah kita mengalami mujizat dalam kita berangkat ke sini. Tuhan panggil kita. Saya nggak tahu ceritanya, nanti saya bisa cerita. Tapi harus terjadi yang namanya turning point. Ya bisa enggak sebenarnya? Kalau sudah, pokoknya aku proses aja, ngalir saja lah. Pokoknya saya ikut, pokoknya ikut. Nggak bisa. Pokoknya ikut aja proses itu juga nggak bisa. Harus ekstrim, ya. Harus seperti ini. Kalau sudah memang ragu-ragu, kalau memang saudara nggak yakin dengan keputusan saudara datang ke sini, ya balik arah boleh, maksudnya balik arah, beli tiket nggak apa, ya beli tiket lagi apa, balik arah beli tiket nggak apa, itu ekstrim juga, lebih baik gitu. Mungkin panggilan saudara tempat lain, boleh. Ya daripada saudara di sini kamu yang biasa saja, nggak ada ekstrimnya apa di sini, nggak bisa. Dia bilang pokoknya masuk aja dah, ngalir saja gitu, nggak bisa. Itu sungguh-sungguh. Itu harus punya tekad itu. Kalau enggak bisa, ya. Jadi mulai pagi saya berdoa itu. Kalau saudara masuk tempat ini nggak tepat untuk saudara, mungkin dengan pelayanan yang sulit atau bagaimana proses yang sulit, putuskan aja. Harus ekstrim, harus ada perubahan. Ya, perubahan hidup itu paling penting. Tapi kalau tujuan saudara juga berbeda dengan tujuan Tuhan untuk melayani Tuhan, ya harus berubah juga. Ya. Rasul Paulus berkata bahwa dia itu sampah. Dan memang sebenarnya kita semua ini sampah. Dan tersinggung ya, meskipun kita punya banyak sampah kan, meskipun kita sembunyikan di dalam ini ya. Mengapa? Karena kita orang berdosa semua, makanya itu sampah. Ya kan? Tetapi Yesus itu mengambil kita orang-orang berdosa. Yang Rasul Paulus katakan kita ini sampah. Tuhan ambil kita, orang-orang berdosa. Dan itu juga tidak dianggap lagi kita ini sampah oleh Yesus. Karena dosa kita ini sudah dihapus semua. Sudah dibayar lunas semua oleh Yesus. Jadi kalau kita melihat Yesus mengambil sampah, mengambil dosa kita, melayakkan kita, apakah kita tidak seperti Simon Petrus di ayat 8? Kita nggak layak, aku orang berdosa Tuhan. Kita udah ditebus, terus apa? Saya selalu bertanya, kalau orang Kristen sudah bertobat, ya sudah percaya Yesus, mengapa nggak segera mati? Kan enak ya, jadi ditebus, percaya Yesus, masuk surga. Karena itu intinya. Kalau udah percaya Yesus, segera mati itu lebih enak, karena pasti masuk surga. Tapi kalau kita percaya Yesus, masih harus hidup, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Itu. Karena rupanya perjalanan ini lebih rumit. Jangan-jangan surga juga bisa hilang karena kita meninggalkan Yesus. Iya kan? Enak tuh percaya Yesus. Ya kalau perlu sakit nggak lama-lama, kalau perlu sakit ya mati. Kalau enggak ya jangan sakit lah. Pokoknya percaya Yesus. Makan pagi sarapan, keselak mie mati itu nggak apa-apa. Ya, keselak mie mati itu kan percaya Yesus masuk surga. Masalah matinya nggak penting ya, proses matinya gimana. Yang mati masuk surga. Tapi kalau kita harus hidup sampai sekarang, itu berarti kita ada tugas guys. Jangan enak-enak ya. Nanti kalau enggak, apalagi kita nggak menjaga hidup kita, jangan-jangan kita juga nggak masuk surga karena akhirnya menjelang mati kita meninggalkan Yesus. Sayang, ya. Makanya kita harus, Rasul Paulus berkata, kita harus memberikan hidup kita untuk Yesus. Ya seperti ini. Kita yang nggak layak dilayakkan, kita yang sampah tidak dianggap sampah lagi oleh Tuhan. Tidak dilayakkan, bahkan kita diminta oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengabarkan keselamatan. Karena Matius 28, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, semua itu perintah-perintah untuk orang yang sudah percaya Yesus. Bukan untuk orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, dia baca amanat agung, dia baca perintah agung, itu nggak mungkin dia lakukan. Nah, dia sendiri sungguh-sungguh percaya Yesus. Bagaimana dia memberitakan Yesus itu kepada orang lain? Gitu. Jadi amanat agung untuk orang-orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, sehingga dia rindu, sharing, dia memberitakan Yesus sebagai Juru Selamat. Itu amanat agung untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Kalau enggak, dia nggak akan memberitakan Yesus. Maka Yesus sampaikan itu. Dan itu panggilan untuk kita semua. Ya, saya kumpulkan ayat 8, bagaimana saya harus berubah, atau saya belum berubah, dan bagaimana harus berubah, supaya kita bisa berbalik arah. Ini arah saya nggak benar nih. Ya, saya harus berbalik arah. Seperti arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yaitu melayani Dia. Hidup berkenan di hadapannya. Itu arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita berdoa.